Apa kunci sukses dalam berbisnis? Sebagai muslim, saya memiliki idola pastinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada satu lonjakan besar yang beliau lakukan sehingga bisa sukses berbisnis. Apakah itu? Di umur 21 tahun, beliau mulai berbisnis. Dari seorang pengembala kambing berubah menjadi seorang pebisnis. Ya, pebisnis masih kecil. Beliau mengambil beberapa barang, membeli beberapa barang, lalu menjualnya di pasar. Di hari pertama beliau berdagang, ada seseorang yang membeli kepada beliau. Ketika sudah deal untuk membeli, orang tersebut bilang, "Hai Muhammad, saya titip barang saya karena saya mau tawaf." Orang tersebut pun tawaf dan barangnya pun dititipkan kepada Nabi di toko kecilnya. Selesai orang tersebut tawaf, orang tersebut tiba-tiba kelupaan. Dia balik langsung ke kampungnya. Beberapa hari di kampungnya, dia baru tersadar bahwa ada pembelian yang dia lakukan di kota Mekah ketika ingin melakukan umroh, yaitu kepada seorang anak muda bernama Muhammad. Dia pun sesegera mungkin kembali ke Mekah untuk mengambil barang yang sudah dibeli. Sesampainya di tempat di mana Nabi Muhammad itu jualan, berbisnis, dia tercengang karena Muhammad muda masih duduk hampir sama seperti ketika dia membeli beberapa hari yang lalu. Dia pun bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau menunggu aku selama ini?" Muhammad menjawab, "Iya, karena engkau mengatakan titip barangnya, engkau pengen pergi untuk tawaf, sehingga saya menunggunya." Orang tersebut pun tercengang dan mengatakan, "Engkau adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya." Karena dia bahagia bertemu dengan orang yang bisa dipercaya seperti Muhammad muda, dia pun sesegera mungkin, seperti ya kita tahu lah, namanya ada kebahagiaan dalam hati, maka mulut ini suka teriak. Dia pun kemana-mana bilang, "Ada pengusaha, penjual, anak muda Muhammad, orangnya jujur, bisa dipercaya." Dia teriak kemana-mana sehingga orang-orang lain pun pada tahu, oh ternyata Muhammad jujur sekali. Orang-orang pun mulai menyebut Muhammad dengan sebutan Al-Amin. Dan semenjak saat itulah banyak orang-orang kaya, investor di Mekah yang menitipkan barangnya kepada Muhammad muda. Sehingga Muhammad muda mulai bisa berdagang, bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Jalan-jalan untuk berdagang ke negeri Syam dan sekitarnya. Dari situlah Muhammad mengalami lonjakan luar biasa dalam bisnis ketika dia bisa dipercaya. Teman-teman, apakah kita punya modal yaitu bisa dipercaya atau tidak? Saya masih ingat sekali ketika saya dan keluarga jatuh bangkrut. Tepatnya sih ketika ayah saya bangkrut. Saat itu ayah saya masih main riba, sampai akhirnya tidak bisa untuk membayar ke bank dan rumah kami pun terpaksa dijual. Ketika dijual masih ada uang 500.000 di kantong, dan saya ya berharap uang 500.000 tersebut untuk kita makan beberapa hari kemudian. Tapi ayah saya dengan yakinnya mengatakan bahwa enggak, uang 500.000 ini kita lebih baik sedekahkan. Saya pun sebenarnya merasa sebal saat itu ya, karena uang udah nggak ada lagi. Saya pun masih kecil saat itu, masih SMA ke bawah lah, saya lupa inget tepatnya gitu. Yang jelas ayah saya tetap sedekah. Sampai jalan beberapa waktu kami masih diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut walaupun sudah laku. Ada orang dari jauh sana datang ke daerah kami dan meminta ayah saya untuk memegang satu proyek perumahan, di mana ayah saya langsung diberikan rumah yang baru dibuat untuk ditinggali. Dan rumah tersebutlah yang akhirnya jadi rumah saya. Sehingga ayah saya udah dapat rumah, dapat proyek, dapat penghasilan. Bahkan di saat itu kami bisa beli mobil dan semacamnya. Saya masih ingat ketika saya selalu dinasihati oleh ayah bahwa Jid, modal kita itu bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka bisnis akan mudah. Baik kita bisa dipercaya oleh konsumen, atau sama investor, ataupun oleh orang-orang di sekitar kita.
Teman-teman, modal bisnis yang terbesar yang bisa sampai mendapat lonjakan yang besar adalah ketika Anda bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya, orang-orang yang mengenal kita akan dengan sukarela membeli pada kita. Orang-orang yang mengenal kita akan dengan sukarela memberikan amanah, investasi dan semacamnya pada kita. Jadilah orang yang dipercaya untuk mendapat lonjakan.